Bapak, ini kami alumni Kota Studi Hollandia Jayapura. Ketika kami ada di tempat ini, kami hendak bersyukur karena dari 50, 40, 20, 10, 5 tahun lalu kami ada di sana, di Tanah Tabi, negeri matahari terbit itu. Karena penyertaan Tuhan, Tuhan membuat kami ada hingga hari ini, menjadi pemimpin di negeri ini, di Papua Barat Daya. Terima kasih untuk waktu Tuhan itu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu sebagai pengingat bahwa kalau kami ada hingga hari ini, itu bukan karena kami, tapi karena kasih setia-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita terambil dari Perjanjian Lama, kitab pertama Samuel pasal 7. Dia punya ayat 2 sampai 17. Tapi kita baca satu ayat saja, ayatnya yang ke-12. Pertama Samuel pasal 7 ayat 12 saya baca untuk kita, lalu kita akan baca sama-sama ayat ini. Saya baca memakai Alkitab terjemahan baru 2. Demikian bunyi pembacaan Alkitab kita. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Shalom. Onomi. Onomi. Saya ulang, kalau saya bilang onomi, Bapak Ibu balas rimai. Izinkanlah saya, anak Hollandia, khotbah hari ini untuk kita semua. Nah, gitu. Onomi. Onomi. Rimai. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Sekali-sekali baik. Ada mau berbaik? Oh tidak, baik sekali. Salamnya ada di samping kiri kanan sekarang ini juga. Luar biasa. Hari ini ada karena Eben-Hezer ada dalam kehidupan kita. Hari ini ada karena Eben-Hezer itu. Bisik di samping. Kok dulu tidak seperti begini? Kok dulu lurus-lurus saja, sekarang sudah. Kok dulu makan kangkung? Kok dulu minta-minta ke saya, baru sekarang kok. Kok dulu makan nasi rica? Jika kau ingat waktu di Hollandia, bertanda bersama di Jalan Trikora. Setelah itu kita makan sayur sarjana. Siapa yang masih pesan sayur sarjana ke Jayapura? Jujur, masih pesan ke Jayapura. Wah, luar biasa. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di Teluk Yotefa. Waktu itu hujan. Bapak Ibu sendiri-sendiri, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Satu waktu ada satu anak SD, dia punya nama John. Saya pakai nama sendiri. Saya takut pakai orang lain penama. Kalau ada nama yang sama dengan saya, mohon maaf Bapak Bupati izin. John ini anak kelas 6 SD.
Dia tinggal dengan dia punya mama sendiri di kampung jauh. Dia mau ujian, dia butuh uang 500.000 untuk ujian. Dia bingung mau minta ke siapa. Om jauh. Biasanya yang kasih pertolongan cepat itu kan om dorang toh. Om jauh sayang. Jadi terada yang kasih bantuan untuk dia. Untuk ke kota jauh, maka itu dia kalau mau ke kota dia harus ke kecamatan dulu. Karena itu diambil inisiatif, dia tulis surat. Surat itu dia tunjukkan ke Tuhan. Dia bikin surat ke Tuhan. Dia bawa surat itu kasih di kantor pos. Setelah pegawai kantor pos sortir surat-surat, ada yang ke Jepang, ke Maibrat, ke Biak, ke Tambrau, ke Abun, kemana lagi? Ke tempat yang Bapak Ibu tinggal itu. Dong sortir semua baik. Tapi sampai di surat dari John ini, pegawai kantor pos bingung antar ke siapa. Karena John tulis dari John di rumah kepada Tuhan di surga. Surga ini siapa mau antar sekarang ini? Siapa mau antar ke surga? Bingunglah mereka. Dalam kebingungan itu datanglah pimpinan kantor pos. Minta maaf kalau pimpinan kantor pos ini datang dan mereka kasih tahu, bos, ini ada surat dari satu anak, dia punya nama John. Isinya begini. Mereka baca, John tulis, kepada Tuhan di surga, nama saya John, saya anak kelas 6 SD, saya mau ujian, saya butuh uang 500.000 dengan perincian sebagai berikut. 150.000 untuk beli buku paket, 150.000 untuk beli seragam, 100.000 untuk ongkos taksi, 100.000 saya mau kasih saya punya mama. Terharulah pimpinan kantor pos. Lalu dia bilang, sudah, kita ini perpanjangan tangan Tuhan, mari kita bantu anak itu. Kumpullah mereka uang. Yang terkumpul itu 400.000. Yang John minta berapa? 500. Yang terkumpul 400. Balaslah surat itu ke John. 3 hari kemudian John terima surat. John senang karena dapat surat dari Tuhan. Waduh, luar biasa. Tapi ketika dia buka amplop, dia kecewa. Karena yang dia minta tadi 500.000 yang dia dapat, dia bilang, oh tidak, Tuhan tidak mungkin bikin saya kayak begini. Ini pasti, ini pasti. Dia tulis surat ulang lagi, dia kirim. Sampai di sana kantor pos buka, petugas buka dan baca surat yang kiriman berikutnya itu. John tulis, Tuhan, terima kasih, balasan dari Tuhan saya sudah terima. Tapi Tuhan, dia punya isi 400.000. Saya sudah tahu. Saya usul Tuhan, besok kalau mau kirim surat, kalau mau kirim uang untuk saya, jangan kirim lewat kantor pos. Kantor pos potong 100.000. Bapak Ibu saudara-saudara, dari kata, dari cerita yang tadi ketorang saya ceritakan itu, intinya cuma satu. Kalau John dia bersyukur, itu cukup bagi dia. Amin. Itu cukup bagi dia. Kalau dia hitung-hitung, sudah pas 400.000 itu, dia bisa jalan kaki ke sekolah daripada dia pusing-pusing. Kayak keton dulu tuh jalan kaki ke sekolah. Kalau John bisa jalan kaki, dia bisa dapat. Itu beruntung sekali itu. Karena itu bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bangsa Israel mengalami sesuatu penindasan, peperangan ketika tabut Tuhan itu diambil oleh bangsa Filistin. Mereka berjuang untuk mengembalikannya setengah mati. Banyak usaha, banyak upaya, banyak perjuangan, banyak pergumulan, banyak tekanan, banyak tantangan, dan banyak macam hal mereka hadapi di situ. Lalu setelah pergumulan yang panjang itu, setelah melewati yang keras-keras itu,
Setelah melewati begitu banyak hal di sekitar mereka itu, lalu ayat 1 dalam pembacaan, ayat 2 dalam pembacaan kita bilang, setelah 20 tahun tabut berhasil diambil. Bayangkan, mereka harus berjuang selama 20 tahun untuk mengembalikan tabut itu kembali ada di tanah mereka. Lalu panggillah oleh Samuel para tua-tua dan mendirikan batu perjanjian, dan batu itu Samuel namakan Eben Heiser. Batu itu Samuel namakan Ebenezer. Samuel ingin mengingatkan segala kesuksesan, segala keberhasilan, kalau mereka menang, itu bukan perjuangan mereka, itu bukan kekuatan mereka, itu bukan kehebatan mereka, tapi karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Samuel ingin kasih tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dan kehebatan yang mereka dapatkan, kejayaan yang mereka peroleh, itu karena Tuhan berproses dalam kehidupan mereka. Tuhan berproses dalam setiap peristiwa, Tuhan berproses dalam setiap tekanan, Tuhan berproses dalam segala sesuatu. Tuhan ada di segala-galanya. Samuel ingin mengingatkan bangsa itu bahwa kehormatan, penghormatan, keagungan, pengagungan hanya ada dalam tangan Tuhan kalau mereka berhasil. Tapi saudara-saudara, lalu hari ini kita ada di tempat ini dalam perjuangan panjang. Tadi saya singgung 50 tahun lalu, 40 tahun lalu, 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, kita bukan siapa-siapa. Amin. Kita bukan apa-apa. Kita keluar dari kampung halaman dengan air mata untuk ada di Jayapura, Nagura, Umsini, Sabuk Nusantara. Sekarang 2 hari sampai di kapal Dharma Nusantara. Bapak Gubernur bilang dulu ke Jayapura bisa 2 minggu lewat laut, sekarang 2 hari sampai. Apa yang membuat kita berhasil di kota itu? Apa yang membuat kita menjadi seorang sarjana di kota itu? Apa yang membuat kita hebat di sana? Karena Eben Heiser. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita selama proses studi. Tuhan menolong kita melewati masalah-masalah. Tuhan menolong kita melewati lapar-lapar di asrama. Kami di STT suka antar-antar teman-teman kami yang perempuan lambung ke rumah sakit Abi karena lambung itu. Kami suka antar-antar mereka. Ada yang suka antar-antar teman-teman kan yang perempuan ke rumah sakit? Dia ada sekarang di sini. Pakai baju warna itu. Kalau kita berhasil di sana, kalau kita berhasil di tanah Tabi itu, kalau kita berhasil di negeri matahari terbit itu karena Eben Heiser. Karena Tuhan menolong kita sampai di sini. Hari ini di pundak Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan percayakan provinsi Papua Barat Daya ini di seluruh kabupaten yang ada di sini. Hari ini di pundak Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan percayakan itu. Perjuangan tidak berhenti sampai di tanah Tabi saja, tapi sampai di Papua Barat Daya. Hari ini kalau Tuhan kasih kita segala sesuatu berkat, Tuhan kasih kita posisi yang baik, maka kita wajib mengatakan bahwa Tuhan benar. Ini Eben Heiser. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena Eben Heiser. Kalau ketostra makan kurang-kurang kayak dulu lagi, itu karena Eben Heiser. Lalu saya ingat moto dari satu kota di Tanah Tabi itu juga baik untuk kita. Moto kota Jayapura, Hen Cahi Yo Onomi Temarni Hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Itu juga harus kita pakai di Papua Barat Daya. Kita semua harus satu hati membangun provinsi ini, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan lewat kita. Karena apa? Karena Eben Heiser itu. Karena sampai di sini Tuhan masih tolong kita.
Sampai di sini Tuhan masih pakai kita. Sampai di sini Tuhan masih mau ada bersama dengan kita. Lagu bilang, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Suatu saat kita tidak akan berdaya. Ketika Tuhan masih kita berdaya, kita pakai hidup ini untuk menjadi berkat. Lalu saya ingat kabupaten tetangganya punya moto lagi, Kena Umbai, Kabupaten Jayapura, satu hati meraih kejayaan. Kalau kita meraih kejayaan di Provinsi Papua Barat Daya ini, seluruh kita alumni yang ada ini, kita harus satu hati. Kena Umbai, satu hati. Satu hati dalam segala sesuatu, satu hati dalam perjuangan kita, satu hati dalam pembangunan kita, satu hati dalam segala situasi. Kita wajib satu hati. Kalau hati dua-dua, pulangkan saja. Kalau dua itu kalau hati dua-dua, hati kita harus satu untuk kemuliaan Tuhan lewat kita. Tuhan akan dimuliakan lewat kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di atas posisi. Lalu saya ingat kita punya provinsi, kita punya moto di Papua Barat Daya, yaitu bersatu membangun negeri. Selaras dengan semua moto tadi, selaras sekali. Kita wajib bersatu. Negeri ini, tanah ini, kabupaten ini, kota ini, dinas ini, dalam segala sesuatu kalau mau bersatu, kalau membangun, kita akan bersatu. Kita wajib bersatu dalam segala keadaan. Wajib itu. Tapi saudara yang terus kasih, itu foto-foto kenangan yang ada. Tapi saudara yang terus kasih, Ebenezer mengajarkan kepada kita untuk tunduk, patuh, taat kepada kemahakuasaan Tuhan. Hari ini kalau kita berhasil, kalau kita ada hingga hari ini, kita perlu segala sesuatu yang wajib kita ajarkan kepada anak cucu kita bahwa di sekolah sudah, kamu dulu beda dengan kami dulu. Tapi kamu ingat, Tuhan yang sama yang tolong Bapa, Tuhan yang sama yang tolong Mama dulu itu, Tuhan itu masih tolong kamu sampai hari ini. Kamu harus ingat, kamu harus percaya bahwa kalau kamu tekun, kalau kamu setia, maka Ebenezer akan terjadi dalam kehidupanmu. Kamu akan berkata, sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Begitu. Di sini ada saya punya Bapak dosen, Bapak Ori. Luar biasa. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Itu kebaikan Tuhan tuntun kita lewati tahun demi tahun, lewati hari demi hari, lewati minggu demi minggu sampai hari ini. Salam di samping dan bilang Ebenezer.